Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channelku ya, Mastio 155. Ini aku akan mereview ya, kelebihan dan kekurangan Honda Jazz GE8 ya. Ini sebagai contoh, ini GE8 tapi yang MSI tipenya tipe itu ya, tipe pertama ya. Nanti kita jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, and share ya di YouTubeku Mastio 155 ya, biar channelku berkembang. Terima kasih. Kelebihan pertama ya, kelebihan pertama dari Honda Jazz ini ya, GE8 ya. Itu dari segi desain ya. Dari segi desain ini masih timeless ya. Ini tahun 2011 ya. 2011, ini 2024 ya. Ini masih banyak pemakai ya. Dari kawula muda, anak-anak kuliah, anak-anak SMA, itu masih cocok ya buat modifikasi ya. Dari modifikasi dari ini banyak ya dibuat dimodifikasi ya. Soalnya desainnya sangat timeless ya. Dimodifikasi seperti stance, street race, buat JDM itu cocok ya. Pokoknya cocok buat dimodifikasi ya. Walaupun Honda Jazz ini tahun 2011 ya sampai 2024 ini berarti masih udah 13 tahun ya. Tapi desainnya sangat masih timeless ya sampai sekarang. Kelebihan kedua ya, ini masih menggunakan mesin L15A ya. Dia 1500 cc. Dia sangat handal dan irit ya. Dia nggak boros ya. Dia 1 liternya masih menempuh 13 sampai 14 ya. Bahkan sampai kalau misalkan luar kota sampai 15 km dalam 1 liter. Jadi kalau buat harian ini sangat cocok ya. Apalagi kalau kita dalam perkotaan ya, itu posisinya memang banyakan macet ya. Ini kan hatchback. Itu bagus buat kalau misalkan buat harian itu ya. Dari segi interior ya, kita lihat dari bagasi ya. Bagasi belakang itu sangat luas banget ya. Beda sama kompetitornya ya. Kompetitornya kan nggak sebesar ini ya bagasi belakangnya ya. Jadi kalau misalkan buat harian gitu, kelebihannya bisa buat muatan belakang ya. Sama ini dia sudah menggunakan joknya, ini yang jok kedua ya. Kita langsung dia sudah menggunakan ultra seat ya, jadi bisa dilipat-lipat ya, kayak gini. Nah, dia sudah menggunakan gini, dia sudah menggunakan ultra seat ya, jadi dia sudah menggunakan ultra seat. Nah, jadi posisi teman-teman di Honda Jazz ini sudah menggunakan ultra seat ya, jadi dia bisa dilipat gini, begini, bisa diturunin lagi gini. Soalnya kan misalkan teman-teman ya buat daily ya, jadi bisa luas, dia bisa dimuatin banyak ya, jadi bisa diturunin, bisa dinaikkan. Kalau misalkan teman-teman ada penumpang belakang, tinggal dinaikkan kayak gini. Kalau misalkan ada muatan yang besar, tinggal kursinya bisa dilipat seperti ini. Jadi enak buat harian ya. Itu kelebihannya. Kita lihat dari interior di depan ya. Honda Jazz ini kelebihan di depan ya, itu antara kaca sama penumpangnya itu jaraknya lumayan jauh. Jadi kita kalau memandang di depan itu seperti luas gitu ya. Nah, ini antara jaraknya contohnya beda sama yang lain ya. Jadi antara dashboard ini sama kaca sama penumpang itu jauh. Jadi posisinya nyaman ya, nggak terlalu sesak, tapi lebih ke efisiensi juga ya. Dari dashboardnya ini juga banyak itu ya, banyak laci-laci ya. Kalau teman-teman nyimpen tuh enak. Ini kayak gini, ini masih bagus banget ya. Speedometernya juga masih bagus, ada lacinya seperti ini, bisa buat nyimpan uang receh. Nah, seperti ini ya. Honda Jazz ini ya, mungkin karena umur ya, jadi banyak yang kalau kesahkan ya dari user Honda Jazz GE8 ya, dari itu radiator ya, jadi sering overheat. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli Honda Jazz GE8, diupayakan meroboh radiatornya ya. Soalnya kalau perjalanan jauh itu banyak yang kendala di radiatornya.
Jadi diupayakan mungkin ada salah satu apa itu untuk biar tidak overheat itu mungkin dibersihkan radiatornya, kedua itu diganti tuplai ya, dua radiator ya. Itu kelebihannya. Dari segi kaki-kaki ya, ini kekurangan kedua ya. Dari segi kaki-kaki itu banyak yang dikeluhkan dari user Honda Jazz ini ya. Itu agak keras ya. Jadi kalau misalkan gitu teman-teman misalkan diupayakan kalau misalkan beli Honda Jazz GE8 yang second itu harus mungkin dikontrol ya, dari segi radiator, yang kedua ini dari kaki-kaki. Jadi teman-teman harus lebih servis lebih ya di kaki-kaki itu ya. Udah seperti itu, kekurangannya setahu saya seperti itu ya, dua itu ya. Terima kasih. Dari kelebihan dan kekurangan Honda Jazz ini ya, mungkin aku ngasih kelebihan dan kekurangan ini sebagai referensi teman-teman ya. Kalau misalnya membeli Honda Jazz GE8 yang second ya, yang baik, itu kelebihan dan kekurangannya seperti itu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube Mas Tio 1 biar channelku berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum.